won't stop. Saat sampai di lokasi, John menunggu di mobil, sementara Daniel turun untuk menemui rekannya yang bernama Malik. Dia ini adalah rekan bisnis narkoboy Daniel dulu saat dia belum dipenjara. Lalu Daniel mengatakan semuanya kalau temannya di mobil ingin berbisnis dengannya. Lalu Malik pun bertemu dengan John. Sebelum masuk, John menyalakan alat perekam yang sudah dia siapkan. Perbincangan pun dimulai dengan pertanyaan dari Malik. Kenapa orang sukses sepertimu ingin masuk ke bisnis yang penuh dengan resiko? Lalu John menjawab, ekonomi semakin parah. Aku tidak yakin modal perusahaanku tidak akan kembali. John juga mengatakan kalau dia rela melakukan apapun untuk perusahaannya tetap berdiri. Mendengar jawaban John yang begitu serius, Malik belum begitu percaya 100%. Tetapi dia memberikan kesempatan untuk membuktikan keseriusannya, yaitu dengan cara John harus mau mengambil narkoboy miliknya. Apabila John berhasil, dia akan mendapatkan bayaran dari hasil penjualan narkoboy. Setelah mereka sepakat, John dan Daniel segera pergi dari sana. Di dalam mobil, Daniel meminta imbalan kepada John sebanyak $20.000 sesuai yang dijanjikannya. Namun John menolak karena dia hanya akan memberi $10.000 jika Daniel ikut saat pengambilan barang tersebut nanti. Jadi dengan terpaksa Daniel pun ikut. Keesokan harinya, Joan terlihat sangat kagum dengan perjuangan John saat Joan menerima hasil rekamannya kemarin bersama Malik. Kemudian, Joan menugaskan agen Cooper yang akan memimpin tim polisi yang akan menangkap Malik nanti. Dia berjanji akan membebaskan Jason 6 bulan ke depan. Saat di rumah, John pamit dengan alasan pergi keluar kota selama 2 hari. Sementara Daniel, dia pamit kepada istrinya dengan alasan mengantarkan barang bosnya keluar kota. Sebelum John pergi, agen Cooper memberitahunya kalau alat pelacak sudah terpasang di mobilnya, karena dia dan timnya akan terus memantau pergerakannya. Kemudian John dan Daniel segera pergi. Setelah sampai di tempat tujuan, di sana mereka menurunkan 2 karung semen. Lalu beberapa pria membuka semen itu dan memasukkan beberapa narkoboy ke dalamnya. Setelah itu, karung semen yang sudah diisi narkoboy dimasukkan kembali ke dalam mobil. Namun tiba-tiba, tempat itu diserang oleh beberapa orang. Ternyata mereka orang suruhan El Topo. El Topo ini adalah orang yang berkuasa di tempat ini, sekaligus pembuat dan pengedar di wilayahnya. Namun tidak tahu kenapa dia menembaki anak buahnya yang berjaga di tempat itu. Karena paket narkoboynya sudah di mobil, John dan Daniel pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Malik mendapatkan panggilan dari El Topo. El Topo berkata kalau dia suka dengan supirnya Malik yang mampu mengatasi kondisi penyerangan seperti tadi dan mengutamakan paketannya. Lalu El Topo meminta Malik untuk membawa John bertemu dengannya. Ternyata tadi hanyalah sebuah ujian untuk kurir narkoboy dalam mengutamakan paketannya. John dan Daniel kini sudah berada di kantornya untuk ganti mobil karena banyak bekas tembakan. Dia takut polisi curiga akan hal tersebut. Lalu Daniel menghubungi Malik kalau barangnya telah sampai. Namun tiba-tiba Malik mengubah lokasi penjemputan barang dan meminta John mengantarkan barang tersebut naik mobil saja. Karena ada perubahan, John lalu masuk ke ruangannya untuk menelepon agen Cooper tentang perubahan tempat. Dan saat keluar dari ruangan, Daniel menodongkan pistol dan mengatakan siapa yang baru saja kau telepon. John lalu berkata kalau dia telah menelepon istrinya. Namun Daniel tidak percaya karena handphone John ada di dalam mobil. Dan setelah John menjelaskan lebih jelas, akhirnya Daniel pun percaya. Lalu mereka segera pergi mengantarkan barang kepada Malik. Saat sudah bertemu Malik, terlihat mereka sedang dibidik oleh penembak jitu dan siap menembak Malik saat agen Cooper memberikan perintah. Setelah barang itu dicek, Malik langsung memberikan bayaran kepada John. Dia berkata bahwa ada orang yang ingin bertemu dengan John untuk bisnis besar.
Dengan alat sadap yang ada di badan John, Agent Cooper mendengar semua pembicaraan mereka dan tidak jadi menembak Malik. Hal ini membuat John bingung. Kemana Agent Cooper? Kenapa membiarkan Malik lolos? Saat berada di rumah, Lisa menanyakan kenapa tidak ada kabar. Dia curiga John sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu John mengatakan semuanya bahwa dia sedang membantu polisi menangkap bandar narkoboy untuk mengurangi masa tahanan Jason. Mendengar hal itu, Lisa marah dan sedih karena takut terjadi sesuatu kepada John. Keesokan harinya dengan penuh emosi, John menemui Joan dan Agent Cooper. Dia berkata kenapa Agent Cooper melepaskan Malik begitu saja. Agent Cooper menjawab kalau dia ingin target yang lebih besar, yaitu orang yang dibicarakan Malik tadi malam. Karena kesal, John pun pergi ke kantornya. Saat sudah di kantor, John ditelepon oleh Sylvie dan menyuruhnya untuk segera ke kantor polisi. Melihat John pergi terburu-buru, Daniel pun berencana pergi mengikutinya. Setelah di kantor polisi, Sylvie mengatakan bahwa Jason di rumah sakit karena diserang oleh para tahanan lain. Setelah itu John pun keluar dan bertemu dengan Daniel. Di sana Daniel bertanya siapa yang dia jenguk. Akhirnya John menceritakan yang sebenarnya, kalau dirinya bekerja sama dengan polisi untuk menolong anaknya. Mendengar itu Daniel panik dan marah karena jika Malik tahu, John dan dirinya akan dibunuh. Setelah pulang ke rumahnya, Daniel menyuruh istri dan anaknya untuk segera pulang ke rumah ibunya karena saat ini dirinya sedang ada masalah. Sementara itu John yang takut Daniel memberitahukan semuanya kepada Malik, dia pulang ke rumahnya. Ternyata Malik sudah berada di halaman rumahnya. Untung saja Malik belum tahu semuanya. Ternyata kedatangan Malik ini untuk menjemput John dan bertemu El Topo. Saat sudah bertemu El Topo, John diberikan tugas olehnya untuk mengirimkan uang ke Meksiko tanpa Daniel. Keesokan harinya, John menemui Joan dan Agent Cooper. Dia mengatakan kalau para bandar narkoba sudah